Baik teman-teman, ulasan kali ini penting sekali ya, membahas seputaran tanaman sawi. Jadi umumnya sawi ini dari masa tanam sampai masa panen usianya 30 sampai 40 hari harusnya sudah bisa panen, asalkan kita menyediakan lahan media tanam yang tepat. Dan di sini saya juga akan ulas bagaimana cara menanggulangi hama ya, tanpa pupuk kimia sama sekali. Jadi saya semuanya menggunakan bahan-bahan organik. Untuk mencapai hasil panen yang lebih cepat dengan daun maupun gagang yang sehat, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah tingkat kegemburan tanah. Karena nanti supaya akarnya ini mudah untuk merambat dan berkembang ya. Kalau akarnya lebat, otomatis batangnya pun nanti juga akan besar, kemudian daunnya pun akan lebat. Kunci yang kedua untuk mencapai dalam keberhasilan, karena jenis tanaman sawi ini adalah tanaman yang menyukai dengan kelembapan, itu terbukti dari pucuk daun sampai pada akarnya ini mengandung kadar air yang begitu teramat sangat tinggi. Jadi media tanam kita ini kita usahakan agar tetap selalu lembab seperti ini. Untuk menanam sawi sama halnya juga menanam kangkung. Ini barusan saya panen ya. Jadi kita bisa menanamnya di media apapun seperti media karung ataupun di media galon-galon yang tidak terpakai seperti ini. Bahkan kita dengan media karung juga bisa menanam jenis tanaman yang berbuah seperti ini ya, seperti timun, melon, semangka, dan yang lain sebagainya. Supaya media tanam kita ini tetap selalu gembur, yang kita butuhkan adalah takaran yang tepat ya teman-teman ya. Kalau nanti padat, otomatis akarnya ini akan sulit berkembang sehingga nanti tanaman kita ini akan menjadi kurus. Nah, perbandingan tanahnya ini saya anjurkan kalian untuk menanam sawi gunakan 3 ember. Lalu kita membutuhkan untuk menetralkan tanah supaya tidak mengandung asam terlalu berlebih, kita membutuhkan abu dari bakaran sampah organik ya teman-teman ya. Kalian dapat menggunakan stok yang lama ya. Abu bakaran organik ini bisa menggunakan sekam bakar, bisa menggunakan dari abu bekas bakaran sampah-sampah dedaunan ataupun ranting-ranting dan sayuran yang ada di sekitar rumah kita dengan takaran 1 ember. Jadi tanahnya 3 ember, terus abu dari bakaran sampah organiknya 1 ember. Dan lalu untuk menciptakan hijau daun dan lebat daun ya, nah ini kita membutuhkan NPK. Jadi nitrogen, fosfor, dan kalium ini dapat memicu tingkat kesuburan dari daun hingga pada akarnya. Ingat kotoran ternak kalau bisa gunakan yang sudah stok lama, karena kalau yang masih baru, dia suhunya masih panas, yang dapat mengakibatkan kalau nekat dipakai tanaman kita tidak akan langsung bisa subur seperti ini. Karena suhu panas yang terlalu berlebih sehingga nanti mikroorganisme atau sejenis hewan yang kecil-kecil itu tidak mampu untuk tumbuh dan berkembang di media tanam kita sehingga nanti ini dapat menyebabkan tanaman kita tidak tumbuh, bahkan ini bisa menyebabkan kematian di usia yang seharusnya dia belum wayahnya untuk mati. Kotoran hewan yang paling saya rekomendasikan untuk menanam sawi, sebaiknya kalian menggunakan kotoran jenis ayam. Kalau tidak ada ayam, kalian dapat menggunakan rekomendasinya kotoran kambing ya. Kambing kalau nggak ada baru nanti kotoran sapi atau yang lain sebagainya. Karena kalau kotoran ayam ini selain mengandung NPK secara alami, dia juga mengandung zat besi juga tembaga sehingga nanti tanaman sawi kita ini tidak akan mudah mati ataupun menguning daunnya ketika diserang oleh hama tanaman. Nah, dia memiliki metabolisme kesehatan yang cukup sehingga tanaman kita tidak mudah untuk mati. Kotoran ternak ayam juga mengandung zat tembaga, ini juga berfungsi, zat besinya juga berfungsi nanti untuk ketahanan ketika nanti tanaman kita ini diterpa oleh angin besar sehingga tidak mudah dia mengalami kerusakan. Bahkan ada beberapa yang tumbang lalu gara-gara kena angin saja mati. Nah,
kandungan dari kotoran ternak ini mampu untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang berikutnya adalah cara melindungi daunnya ataupun pangkal bahkan batangnya supaya tidak terserang oleh hama. Kita dapat menangkalnya dengan membuat insektisida atau pestisida alami, yaitu dengan berbahan alami nabati organik ya. Kita dapat menggunakan merica ataupun lada ya, lada yang masih utuh, lada hitam atau lada apalah yang penting masih bulat itu, jangan cari yang bubuk. Dengan takaran satu sendok teh, kalian campur dengan 1 liter air. Kemudian dilembutkan, lalu kalian lakukan perebusan dan semprotkan pada pucuk daun sampai pada pangkal akarnya seperti ini, sehingga nanti dapat menangkal seluruh serangan hama yang mengancamnya. Lakukan ini 1 minggu sekali. Namun, jikalau tanaman kita sudah terlanjur diserang oleh hama, maka lakukan 2 hari sekali saja. Jadi supaya nanti jangan tunggu hamanya ini bangkit kembali. Jadi dia masih loyo, kalau perlu hari ini disemprot, besok disemprot. Tapi paling lamban-lambannya ketika sudah diserang oleh hama, kita melakukannya 2 hari sekali. Jadi spesifiknya untuk menciptakan lahan subur atau media tanam subur, untuk menanam sawi dan juga jenis sayuran yang lainnya, perbandingannya 3 tanah, 1 bakaran sekam ataupun bakaran sampah organik, dan 1 ember kotoran hewan, dan semuanya pilih stok lama. Jadi teman-teman juga saya ulangi harus tahu, apa sebabnya membuat kompos organik ya. Ini beberapa teman mengeluh, "Bang, saya sudah mengikuti takarannya, tapi kenapa kok tanaman saya ini tidak bisa subur?" Nah, itu karena kadar bahan yang dipakai biasanya stoknya masih kurang stok lama. Jadi sehingga memiliki suhu panas yang terlalu berlebih dan dapat mengakibatkan daun pada sayuran sawi ataupun yang lainnya menjadi menguning. Dengan takaran dan kandungan untuk membuat kompos organik sebagai media tanam subur, ini tidak hanya bisa subur untuk bercocok tanam sawi ya teman-teman ya. Jadi dengan takaran dan bahan tersebut ini kita juga bisa bercocok tanam sayuran yang berbuah ya seperti ini. Jadi nanti hasilnya akan bagus, yang penting patokannya pokoknya sudah stok lama. Teman-teman jangan menggunakan stok yang baru ya. Karena nanti daunnya ini bisa kerdil-kerdil, mudah untuk mati. Dan kemudian teman-teman kalau ingin mempercepat kalian masa panen, ketika kita menanam di media karung, sebaiknya lakukan penetesan seperti ini ya, dengan menggunakan air atau wadah air yang sudah tidak terpakai. Lalu kita dapat memberikan kain di bawahnya ini, yang kita fokuskan pada media akarnya seperti ini. Lakukan 1 minggu 2 kali saja di luar jam penyiraman pada media tanam terbatas seperti ini. Maka akan sangat memungkinkan sekali jika dilakukan pada saat masa semai sampai di bawah usia 1 bulan ya. Karena dari masa tanam hingga di bawah usia 1 bulan ini adalah titik penentuan apakah nanti tanaman bisa tumbuh subur atau tidak. Jadi sebaiknya kalian bisa melakukan pengimpusan atau penetesan air dengan teknik yang seperti ini. Jadi berlaku untuk jenis tanaman seperti timun ya, kemudian apalagi kangkung, ini teramat sangat menyukai dengan yang namanya kelembapan. Bahkan untuk jagung sendiri, jika kalian mau tetesi seperti itu, sampai dia berusia 1 bulan, ini akan sangat bagus sekali pertumbuhannya. Baik, saya rasa perjumpaan kita sampai di sini dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam cinta tanaman organik, non kimia.